Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, hadirin sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini tanggal 6 Muharram 7, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti tanggal 6 6 Muharram 1445 Hijriah. Mudah-mudahan ini tahun yang bawa keberkahan buat kita. Semua amal ibadah tahun lalu diterima dan tahun ini lebih baik lagi. Jamaah sekalian, siang ini kajian kita judulnya setelah hijrah apa yang kita lakukan. Wabil khusus sekarang ramai kita dengan fenomena hijrah, ya. Orang banyak yang hijrah. Bahkan jadi kalimat yang populer gitu, hijrah. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan hijrah itu merupakan bagian dari satu proses, ya. Setiap Allah berbicara mengenai hijrah pasti ada gandengannya. Dan kalimat hijrah gandengannya 3: beriman, berhijrah, berjihad. Di dalam Al-Quran Allah selalu berfirman tuh. Contohnya nih, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Orang yang beriman, berhijrah, dan berjuang di jalan Allah. Selalu 3 tuh. Beriman, amanu, jadi Islam yang sempurna itu beriman, berhijrah, dan berjuang. Berjihad alias berkontribusi, hadirin, dengan harta dan jiwa, ya. Maka urutannya berafiliasi, beraksi, dan memberikan kontribusi. Ketika kita syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita akan berafiliasi kepada Islam, betul nggak? Setelah kita muslim, maka kita berhijrah. Kita mengikuti beragam kegiatan dalam agama ini, beragam perintah dan larangan. Kemudian yang ketiga, habis berhijrah ngapain? Berjuang, hadirin, alias berkontribusi. Selalu gitu di Quran. Selalu urutannya tuh, contoh nih ayat yang lain. Tadi kan surat Al-Baqarah 218. Sekarang At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang yang beriman, berhijrah, dan berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, merekalah yang derajatnya paling tinggi. Di ayat lain Al-Anfal, innalladzina amanu wa hajaru wajahadu. Begitu, selalu ada gandengannya tuh. Jadi hijrah itu bukan proses akhir, ya. Dia beriman, berhijrah, dan berjuang, selalu begitu. Al-Anfal lagi nih, walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasur. Orang yang beriman, berhijrah, berjuang di jalan Allah. Di ayat lain surat Al-Anfal 75, tadi 74. Sebelumnya Al-Anfal 72, 74, 75. Di 75, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wajahadu ma'akum faulaika minhum. Orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad, merekalah orang-orang yang masuk dalam golongan. Berarti hadirin rahimakumullah, hijrah itu ada urutannya, ya. Maksud saya, pertama beriman, berhijrah, dan berjuang, gitu tuh. Jadi abis kita berhijrah langsung memberikan kontribusi. Ntar kita cerita seorang sahabat nih, ya. Jadi setelah berjihad, setelah kita berhijrah, apa kontribusi yang kita bisa berikan, hadirin? Jadi jangan cuma hijrah doangan. Ada cerita seorang sahabat namanya Nu'aim bin Mas'ud, nih dia nih. Kisah sahabat Nu'aim bin Mas'ud yang memberikan kontribusi di hari pertama dia Islam. Dia punya gelar namanya Sahibul Khid'ah. Khid'ah itu tipuan. Orang yang memiliki tipu daya. Ini pada peristiwa perang Khandaq. Kan perang itu
dalam riwayat al-harbu khid'ah, perang tuh tipu daya. Bohong boleh nggak bohong hadirin? Bohong nggak boleh. Tapi ada bohong yang boleh, 3. Yang pertama, bohong untuk mendamaikan orang, boleh. Yang kedua, bohongnya suami istri untuk kebaikan, boleh hadirin. Jadi suami istri bohong, istriku ada nggak laki-laki lain dalam hidupmu sebelum kenal aku? Nggak ada mas, kamu doangan. Itu kan bohong hadirin dia. Ini kembang desa ya nggak tuh. Istri nanya kita, mas ada nggak mas wanita lain yang sempat kau jatuh cinta? Nggak ada deh, kamu doangan. Aku tuh dari dulu merem deh, merem. Pas melek ada kamu. Cia elah. Buaya darat hadirin ya nggak tuh. Itu bohong yang boleh. Nggak usah bapak cerita semua mantan-mantan nih. Jadi yang lalu biar berlalu, nggak usah diceritain. Kecuali hal yang penting, bapak pernah menikah sebelumnya. Pernah nggak mas nikah sebelum? Nggak pernah dek, ini nikah yang pertama. Lalu yang ketiga hadirin. Nah, itu nggak boleh tuh. Harus itu mesti nggak boleh bohong kalau itu. Tapi kalau bohong untuk kemaslahatan suami istri boleh. Kayak tadi lah, gimana mas, gimana dek, ada nggak laki-laki? Nggak ada mas, kamu doangan. Dia padahal kembang desa. Atau kita nih mungkin, kamu doang dek. Jadi masa lalu, Ustadz apakah kalau suami istri harus menceritakan masa lalu? Nggak usah. Kecuali tadi yang memang perlu hadirin. Dia pernah menikah, punya anak gitu kan. Nah itu mesti bilang tuh gitu. Tapi kalau yang lainnya nggak usah. Kata istri, mas aku mau cerita masa laluku. Nggak usah dek, aku terima kamu apa adanya. Dikit doang mas mau cerita, udah nggak usah. Nggak penting masa lalu kamu. Dikit doang mas. Kenapa sih? Aku dulu laki mas. Oh laki ya. Langsung suaminya pingsan. Aku dulu laki loh mas. Langsung bubar. Kemarin saya nonton video di Amerika Serikat, ada laki-laki transgender, laki-laki berpenampilan perempuan, ingin masuk toilet perempuan di mall gitu kan. Mall cuma ada men dan woman hadirin, ya kan. Dia laki-laki transgender, pakaiannya perempuan, semua perempuan gitu, bukan cuma laki-laki hadirin. Masuk ke toilet perempuan, ditolak rame-rame tuh, ya kan. Kenapa kamu menolak saya katanya? Ya kamu laki, enggak saya ini perempuan katanya. Wah ada ribut tuh hadirin, saya nggak tahu kesudahan videonya tuh. Ya. Bahkan sekarang ada usulan dari kaum transgender ingin dibuatkan WC ketiga hadirin tuh. Karena mereka bingung hadirin mau masuk kemana ya. Pakai rok pipis sendiri hadirin. Nah kacau banget dunia. Itulah manakala orang apa namanya. Jadi sekarang kasus LGBT mendunia sekarang nih. Saya kemarin hari Sabtu baru balik dari Amerika Serikat. Jadi di Washington DC itu sekarang jadi masalah orang tua. Kurikulum LGBT akan masuk di kurikulum sekolah, dan orang tua di Amerika menolak walaupun mereka sekuler, walaupun mereka katakanlah anti agama, enggak inilah nggak penting, tapi menolak hadirin tuh, menolak LGBT masuk jadi kurikulum sekolah. Jadi anak-anak dipaksakan harus menerima bahwa ada gender yang ketiga gitu, ada man, woman, nggak tahu namanya apa nih. Kalau laki kan gambarnya gitu ya, nggak tahu di gambar apa, lagi salto gitu. Itu video ramai, itu videonya tuh viral tuh, karena akhirnya jadi bahasan orang. Nanti orang model begini di sebelah mana pipisnya dirin, ya nggak? Masuk ke toilet laki-laki juga, laki-laki pada wow gitu kan, bukan wow pak, Alif gitu. Dia ke toilet perempuan juga, perempuan takut hadirin gitu tuh. Ya saya sih laki ya, emang dia laki gitu. Itu videonya viral tuh. Jadi ada orang transgender pengen pipis di mall. Masuk, dia bilang selama ini sih anak saya tidak mempermasalahkan saya katanya. Banyak orang, ya anak kamu katanya. Oh ribut panjang. Baik kita kembali. Jadi sahabat, jadi perang itu boleh bohong. Pertama bohong dalam mendamaikan orang. Yang kedua bohong suami istri. Yang ketiga boleh bohong dalam pertempuran. Al-harbu khid'ah, perang tuh tipu daya gitu. Jadi boleh bohong dalam pertempuran. Mungkin dulu zaman perang Indonesia dijajah Belanda, ditangkap pasukan kita, ditangkap, interogasi, di mana pasukan kamu? Di utara pak, padahal di selatan hadirin. Boleh nggak bohong? Boleh. Pak kalau jujur, habis hadirin. Di mana pasukan kamu? Ini pak di kolong pak. Habis tangkap hadirin. Nah jadi boleh. Nah ini namanya Nu'aim bin Mas'ud. Kita akan ambil pelajaran bahwa amanu wa hajaru wa jahadu.
Setelah berhijrah harus berkontribusi hadirin. Jadi berkontribusi gitu. Gini ceritanya. Kan perang Khandaq itu dikasih nama Khandaq, Khandaq sama dengan parit. Dikasih nama juga perang Ahzab karena yang menyerbu Nabi, yang menyerang Nabi pasukan koalisi. Ada orang kafir Quraisy, ada orang Yahudi, semuanya berkomplot lah menyerang Nabi di kota Madinah. Ini kira-kira meja ini kota Madinah nih. Ya kan? Gimana cara Nabi melindungi kota Madinah? Beliau menerima usulan sahabat Salman. Salman tuh orang Persia. Salman mengusulkan untuk mengambil strategi perang orang Persia yang orang Arab tidak biasa lakukan. Namanya strategi menggali parit. Jadi akses masuk ke dalam kota Madinah diputus. Jadi jalan-jalan menuju kota Madinah digali lobang. Lobang tuh bahasa Arabnya parit. Bahasa Arabnya Khandaq ya, Khandaq. Digali Khandaq tuh. Seukuran orang nggak bisa lompat. Kuda nggak bisa lompat tadi. Kalau lompat dia jatuh ke lobang. Dan Nabi menerima strategi ini, strateginya Salman, ya kan? Sehingga begitu kafir Quraisy datang dan pasukan koalisi, mereka dikagetkan dengan strategi parit yang sama sekali mereka tidak prediksi sebelumnya gitu. Nah, singkat cerita di tengah, jadi musuh nggak bisa masuk, yang dalam nggak bisa keluar, luar nggak bisa masuk. Singkat cerita, tiba-tiba di tengah berkecamuknya perang, walaupun tidak ada perang, ada seorang tokoh Quraisy namanya Nuaim bin Mas'ud menemui Nabi dan menyatakan diri masuk Islam. Kata Nabi, sembunyikan keislamanmu, jangan kau beritahu kepada siapapun. Dan kata Nabi, lakukan yang bisa kamu lakukan. Dan Nuaim setelah Islam dia menunjukkan kontribusinya tuh. Di hari pertama dia ngapain? Dia datangi orang Yahudi. Kan orang Yahudi di dalam kota Madinah berkomplot juga tuh. Yahudi dalam kota Madinah bersekongkol dengan pasukan koalisi di luar. Nuaim bilang sama orang Yahudi, orang Yahudi, ente berkoalisi sama orang kafir Quraisy menyerang Nabi. Seandainya menang, enak. Kalau menang mah, kalau kalah habis ente. Kalau kalah orang Quraisy balik ke Mekah, betul nggak? Antum di Madinah habis dihajar sama Nabi. Sekarang gini, minta jaminan dari orang Quraisy agar mereka tidak meninggalkan kalian. Minta jaminan beberapa orang Quraisy, ya enggak, kalian tawan untuk jadikan jaminan kalau kalah nggak ada yang kabur gitu. Kan kalau kalian menang mah enak, kalau kalah orang Mekah, orang Quraisy pulang ke mana hadirin? Pulang ke Mekah, yang lain. Nah ente di kota Madinah habis ente. Ya enggak? Sekarang minta jaminan sama orang Quraisy agar mereka berjanji tidak kabur. Minta beberapa orang jadi tawanan agar mereka nggak kabur. Kata orang Yahudi, benar juga Nuaim. Ya kan? Iya, kalau kita menang enak, kalau kalah habis kita. Thank you Nuaim. Ya enggak? Syukron. Kemudian Nuaim menemui orang Quraisy. Kata Nuaim, orang Quraisy, kalian tahu nggak? Yahudi itu pengkhianat. Dia berkoalisi dengan kalian, dia menyesal. Mereka menyatakan menyesal kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Karena bergabung dengan kalian. Padahal kan mereka terikat perjanjian dengan Nabi, nggak mau perang. Dan mereka minta maaf sama Nabi dan Nabi menerima permohonan maaf mereka. Tapi Nabi minta kepada mereka untuk memberikan beberapa orang Quraisy sebagai sebagai tebusan atas pengkhianatan kalian. Kalian minta maaf keterima, tapi orang Quraisy bawa kemari biar aku jadikan katakanlah tebusan kalian itu udah berkhianat. Kata Nuaim, orang Quraisy itu orang Yahudi udah minta maaf sama Nabi dan dia akan datang kemari untuk minta beberapa orang kalian jadi tawanan, dia diserahkan kepada Nabi. Ntar lihat dah beberapa waktu lagi datang orang Yahudi ke kalian minta jaminan. Kata orang Quraisy, benar juga nih. Coba kita lihat, datang orang Yahudi tuh minta apaan? Minta jaminan. Kata orang Quraisy, benar juga Nuaim, thank you. Ya. Bener juga nih. Akhirnya orang Yahudi tidak percaya dengan kafir Quraisy, orang Quraisy pun nggak percaya dengan orang Yahudi, gitu tuh. Siapa yang ngerjain itu? Namanya Nuaim. Itulah politik hadirin. Ya enggak? Kesono ngomongnya begini, kemari ngomongnya begini. Kalau tujuannya agama, namanya perang tuh tipu daya dalam pertempuran. Namanya al-harbu khid'ah, perang tuh tipu daya. Maka perang Ahzab tidak ada pertempuran, yang meninggal, kalaupun meninggal cuma jatuh ke lubang doangan. Jadi perang Ahzab itu tidak ada pertempuran. Akhirnya kafir Quraisy dan pasukan koalisi kocar-kacir, bubar gara-gara
Isu tadi dan gara-gara ada badai gurun tuh. Bubarlah kafir Quraisy. Siapakah tokoh dalam perang Ahzab? Nuaim bin Mas'ud. Gelarnya Sohibul Khid'ah, yang berkontribusi di hari pertama dia Islam, hadirin. Kaidah dalam berkontribusi bunyinya adalah al-ibratu liman sodako walaisa liman sabako. Yang menjadi standar penilaian adalah siapa yang berkontribusi dan bukan siapa yang lebih dulu berafiliasi. Jadi umpamanya bisa jadi dia anak baru, hadirin, di Kementerian Kelautan Perikanan. Dia mungkin orang baru, cuman memberikan kontribusi, hadirin, gitu tuh. Atau di komunitas dimanapun gitu, ya enggak. Jadi untuk kontribusi yang dilihat bukan siapa yang duluan, tapi siapa yang sodako, yang jujur dengan imannya. Walaupun dia baru bergabung, tapi berkontribusi lebih keren dibandingkan yang udah lama tapi nggak berkontribusi, gitu, hadirin. Walaupun nanti ada dalil yang lain, yang lama juga punya keutamaan, hadirin. Yang senior ya, yang duluan punya keutamaan. Apa keutamaannya? Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Kemuliaan milik orang yang memulai, walaupun yang melanjutkan berbuat lebih bagus lagi. Nggak boleh kita bilang apa nih, dulu sih pengajian nggak seramai sekarang. Sekarang nih pengajian sampai keluar nih, sampai membludak, sendalnya sampai keluar-luar. Ya tuh. Nggak boleh kita bilang begitu tuh. Karena adanya kita gara-gara ada orang yang dulu gitu. Tapi sekali lagi kalau masalah kontribusi, lihat siapa yang berkontribusi, bukan siapa yang lebih dulu, hadirin. Walaupun dia baru bergabung, kalau berkontribusi dia lebih keren. Karena urutan setelah hijrah apaan? Amanu wahajaru wajahadu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi setelah orang berhijrah berkontribusi, gitu tuh. Jadi masalah kontribusi bukan, tahu nggak Khalid bin Walid? Siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid, panglima besar Islam, hadirin? Kapankah Khalid masuk Islam, hadirin? Khalid masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, pada peristiwa penaklukan kota Mekah. Belakangan tuh Khalid, Amr bin As tuh belakangan tuh Islamnya tuh. Tapi karena dia berkontribusi, hadirin, ya nggak tuh? Walaupun istilahnya bergabungnya belakangan, tapi dia punya kontribusi gitu. Maka ada kaidah khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqihu. Yang terbaik pada masa jahiliyah akan tetap terbaik setelah dia Islam, dengan syarat dia berkontribusi, punya kelebihan gitu. Nah, maka nih kita mudah-mudahan gitu ya. Kayak gini, hadirin, kita mungkin di keluarga besar kita kan menantu. Bapak menantu bukan? Menantu siapa? Ya mertua kita masing-masing ya, yang itu. Mungkin mertua kita punya beberapa mantu, hadirin, ya enggak? Punya beberapa mantu nih, ada mantu baru, hadirin, ini mantu baru berkontribusi, hadirin nih. Dia kalau main buat tentengan. Kalau kita kan enggak apa-apa, hadirin. Ya enggak? Sehingga mertua kita lebih sayang menantu yang baru. Nya, kenapa sih, Nya? Lebih sayang menantu yang baru. Nih mantu yang baru enggak kayak lu mah datang kemarin nenteng enggak bawa apaan lu. Giliran pulang aja semua lu angkut dah. Ya enggak? Ini mantu gue yang baru nih, kalau datang dia bawa mangga, bawa jeruk, bawa pisang. Nah, lu datang bawa badan doangan. Sampai kuah-kuah sop bawa pulang terakhir ntar. Jadi kadang-kadang kenapa mertua kita lebih sayang sama menantu yang baru? Dia kontribusi, hadirin tuh. Ya enggak? Jadi dalam kontribusi bukan siapa yang duluan, tapi siapa yang sodako. Al-ibratu liman sodako walaisa liman sabako. Standar penilaian bukan siapa yang duluan, tapi siapa yang memberikan kontribusi, hadirin. Walaupun senioritas juga dalam Islam diperhatikan juga gitu. Jadi yang mudaan hormat sama yang senior sayang sama yang mudaan. Tapi hadirin, dalam masalah kontribusi yang dilihat bukan faktor usia, bukan siapa yang duluan, tapi siapa yang berkontribusi, gitu tuh. Tadi saya bilang, siapa yang gak kenal Khalid bin Walid? Khalid bin Walid Islamnya belakangan. Mekah ditaklukkan, baru dia Islam, hadirin tuh. Barengan tuh Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, Khalid bin Walid. Jadi ceritanya ketika Mekah ditaklukkan, Khalid termasuk yang kabur tuh. Kan Mekah kan idza jaa nasrullahi wal fath. Orang tuh berbondong-bondong Islam, hadirin. Tidak dengan Khalid, dia kabur, hadirin. Ya enggak? Dia masih belum mau tuh. Ya kan, Khalid, beberapa tokoh-tokoh. Ya kan? Sampai akhirnya Nabi bilang, titip salam sama Khalid. Orang seperti Khalid masa enggak terima Islam? Nabi puji Khalid tuh. Dia tuh orang yang pintar. Dia tuh orang yang hebat. Kenapa dia enggak Islam? Disampaikanlah Khalid pesan dari Nabi, dan dia menemui Nabi dan dia masuk Islam. Singkat cerita kemudian menjadi panglima Islam, hadirin tuh.
Artinya bukan masalah siapa yang duluan siapa yang belakangan, tapi siapa yang memberikan kontribusi gitu. Dan ini mudah-mudahan jadi motivasi buat kita ya. After hijrah, what next hadirin? Nextnya adalah kontribusi gitu tuh. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi standar penilaian siapa yang berkontribusi dan bukan siapa yang lebih dahulu berafiliasi. Ada ayat dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 38. Ini renungan buat kita agar kita semangat berkontribusi. Kelihatan gak Dirin? Kebaca gak nih? Kita baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ini ayat dari Allah Subhanahu wa taala manis banget hadirin. Peringatan buat kita gitu. Artinya, ingatlah kalian ini, kita semua nih orang-orang yang diajak untuk menafkahkan harta di jalan Allah. Allah mengajak kita berjuang buat agama hadirin. Bi amwalikum wa anfusikum. Mungkin sekarang dituntut dari kita berjuang dengan harta. Kan kalau berjuang dengan fisik kita dalam kondisi merdeka. Itu. Kata Allah, di antara kamu ketika diajak untuk berinfak tuh, di antara kamu ada yang kikir, pelit, tidak mau menafkahkan harta di jalan Allah hadirin. Ada masjid terbengkalai. Kadang-kadang ada pembangunan, ada madrasah hadirin, ada sekolah, ya enggak tuh? Yang ya ada pengajian, majelis taklim, karpet udah jelek banget hadirin, ya enggak tuh? Kalau zamannya kaya-kaya hadirin, ya enggak tuh? Ada masjid di lingkungan kita perlu perjuangan harta gitu. Kadang keran air udah copot hadirin tuh. Ditutup keluar, dibuka keluar hadirin. Jadi kata Allah, di antara kalian ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah maha kaya, sedangkan kamulah orang yang berkehendak alias fakir, butuh kepada Allah. Ujung ayat, jika kamu berpaling, tidak mau berinfak, tidak mau berjuang, niscaya dia Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Begitu hadirin tuh, ya enggak? Jadi ayat ini mengingatkan kita untuk berjuang hadirin. Ini sekedar tahadus bin nikmah ya. Saya kemarin kan diundang Idul Adha di Los Angeles tuh. Ada masjid At-Thohir ya di Los Angeles. Jadi masyarakat Indonesia di Los Angeles dari dulu punya pengajian namanya Al-Ikhlas. Tapi nggak punya masjid. Jadi kalau bikin kegiatan di konjen tuh di Los Angeles. Sampai akhirnya masyarakat ngumpulkan uang, ngumpulin dana, pengen beli masjid. Kan di Amerika banyak gereja dijual tuh. Bahkan ada situsnya, kita buka situs gereja dijual gitu. Kita tinggal milih tuh yang harganya sekian. Artinya masyarakat Indonesia mengumpulkan uang sekian, mau beli gereja jadi masjid. Dan kemudian mungkin ada kekurangannya sekian, disempurnakan oleh Pak Boy Thohir ya, adiknya Pak Erik apa abang itu. Maka dikasih nama Masjid At-Thohir. Aslinya sih sebenarnya patungan rame-rame gitu, mungkin karena beliau yang nutupin kasih nama Masjid At-Thohir. Dan banyak lagi tuh, bahkan juga di California itu ada satu kota lagi, orang Indonesia ngumpulkan duit hadirin tuh. Ngumpulin duit, beli gereja, bikin masjid lagi. Luar biasa hadirin tuh. Jadi berjuang dengan harta gitu, ya kan. Sekarang dalam proses pembangunan, ingin ngumpulin duit lagi gitu kan, dibangun lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini mengingatkan kita agar kita mau berinfak, berjuang dengan harta kita, ya kan? Allah maha kaya dan kita lah yang butuh kepada Allah. Di ujung ayat, kalau kalian tidak mau berjuang, yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Allah akan gantikan kita dengan generasi yang baru, yang mana yang baru itu tidak seperti kita hadirin. Gitu tuh. Mudah-mudahan berkontribusi, amin. Ini saya bilang tadi nih, Khalid bin Walid hadirin, Islamnya belakangan, tapi langsung memberikan
kontribusi. Saya ulangi hadis Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang terbaik pada masa jahiliyah akan tetap menjadi orang yang terbaik setelah dia Islam, dengan syarat idza faqihu, kalau dia faqih, hadirin. Kalau dia tuh ya tadi berkontribusi, punya kelebihan gitu. Aslinya emas, cuma dicomeran, hadirin. Ya enggak? Diambil comeran, taruh etalase. Apaan dia? Emas juga, hadirin tuh. Kan dulu ketakutan orang-orang kafir Quraisy, kalau mereka Islam kehilangan jabatan gitu, kehilangan segala macam. Tapi kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik pada masa jahiliyah akan tetap terbaik setelah dia Islam. Ustadz, apa kontribusi yang kita bisa berikan? Nih diantara hadirin, kontribusi harta, jabatan, ilmu, ide, pemikiran. Yang hadirin, mungkin di rumah kita lega, hadirin, bisa buat tempat pengajian, fasilitas, tenaga, keahlian, kepakaran. Bapak pakar dalam bidang tertentu, ya kan, punya waktu, popularitas, hadirin, ya enggak. Bapak followernya banyak, ya enggak, punya pangkat, punya jabatan, gunakan buat kebaikan, hadirin. Kalau yang tanda tangan pimpinan, hadirin, undangan pengajian, yang tanda tangan pimpinan, datang hadirin tuh, datang hadirin, ya enggak. Besok pengajian, tanda tangan, set, itu dia kontribusi tuh, hadirin tuh. Walaupun dia hadir minimal tanda tangan, hadirin tuh, ya enggak. Suara, tampang, hadirin, kehadiran. Sekarang dakwah dalam dunia media sosial, kita follow akun-akun yang baik, kita like, kita share, repost, hadirin, subscribe, komen, dan macam-macam, hadirin. Jangan lupa follow Instagram saya @syahroni_mardani. Like and share. Ada situs, ada postingan-postingan bagus, repost, hadirin, gitu tuh, ya kan. Nih Masjid Al-Bahri punya channel YouTube, namanya apa? Jendela Al-Bahri. Follow, hadirin. Ada yang belum follow? Saya belum, hadirin. Mari kita buka, kita follow sama-sama. Jadi di YouTube, hadirin, apa namanya? Nah, silakan Bapak buka handphone udah. Nah, yang belum, Jendela Al-Bahri. Ya, Jendela Al-Bahri. Nah, kita buka, hadirin nih, kita buka, kemudian kita subscribe, hadirin. Saya langsung nih, Pak Heru udah ya? Nah, subscribe, kita like, hadirin, ya enggak? Ntar kita share, hadirin, ya enggak? Agar ini kan kontribusi, bukan? Ini kadang-kadang banyak channel-channel agama follower cuma 3 orang, hadirin. Dia, bapaknya sama anaknya, hadirin, udah. Sementara channel-channel hiburan banyak yang nge-follow tuh. Oh, yang nge-follow, yang komen, yang nge-like, hadirin. Ini namanya kontribusi. Emang sekarang namanya dakwah era digital, ya nggak nih? Maka Masjid Al-Bahri nggak mau ketinggalan. Dia punya itu. Ini saya lihat nih, hadirin nih. Bentar dulu ya. Jendela Al-Bahri. Followernya sebanyak berapa? Yang subscribe baru 194 orang, hadirin. Ya enggak? 194 orang. Nah, ini harus dipopulerkan. Berapa nih pegawai di Kementerian Kelautan Perikanan kan? Nah, silakan Bapak saya, Jendela Al-Bahri, di follow. Kalau ada yang ceramah saya, komennya mantap Ustadz. Nah, gitu. Supaya saya diundang lagi. Jadi saya ulangi, apa kontribusi kita? Banyak, hadirin, harta, jabatan, ilmu, ide, pemikiran. Bapak punya keahlian. Minimal semua kita jadi pengurus masjid di rumah kita masing-masing, hadirin. Bapak jadi pengurus DKM di musola masjid dekat rumah kita gitu. Seksi apaan kayak nggak penting, hadirin. Yang penting nama kita ada di situ tuh. Nama kita ada di susunan pengurus DKM. Agar kita bisa berkontribusi, hadirin. Berkontribusi, ya kan? Termasuk kegiatan pengajian, apapun yang baik-baik kita kontribusi. Jangan sampai, karena sekarang kan content is the king. Sekarang kita perang konten, hadirin. Kita kan sering mengeluhkan, aduh, ini konten-konten di TikTok nggak ada yang beres nih, ya enggak? Joget-joget mulu, ya enggak? Maka kalau ada konten yang baik-baik, di follow, hadirin, di repost, di posting ulang, ya kan? Agar baik. Kita kembali. Sahabat Abu Bakar Siddiq sebagai penutup, hadirin, banyak kontribusinya, tapi yang sering kita dengar, beliau menyatukan Quran dalam satu mushaf. Dulu kan Quran
berceceran, ya kan? Di pelepah kurma, di kulit hewan. Oleh Abu Bakar diapain? Disatukan dalam satu mushaf. Ntar yang berserakan dikumpulin, dibakar oleh beliau. Jadi dalam Quran Departemen Agama itu apa hukumnya membakar Al-Quran? Boleh kalau tujuannya menjaga, hadirin. Tapi jangan dipublis, hadirin. Al-Bahri akan membakar Quran. Wah, langsung diserbu oleh beragam ormas, hadirin tuh. Bapak pernah nggak punya Quran di rumah? Quran usang, ada nggak tuh? Kadang robek, ada nggak tuh? Bapak simpen di lemari, pindah sono, pindah sini, ya nggak tuh? Ya nggak tuh? Kadang-kadang mau baca juga udah gitu ya. Bapak boleh musnahkan dengan cara, saya nggak tega ngomongnya, dengan cara dibakar, hadirin. Tapi nggak usah dibilang tetangga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, besok saya akan bakar Quran. Orang mana tuh? KKP. Jadi daripada itu Quran, kan kadang ada nggak tuh Quran kadang-kadang berserakan, hadirin tuh. Ya kan, ditaruh di sono, taruh di sini. Kalau Bapak simpen bagus. Cuma daripada akhirnya terbengkalai, ada nggak tuh? Kan Bapak punya Quran baru nih, kadang ada Quran zaman dulu tuh yang tulisannya gede-gede banget tuh. Yang kadang-kadang udah kita bungkus, ya nggak, plastikin, ditaruh sono, taruh bupet, taruh sini, ya nggak tuh? Udah berdebu banget, ya kan tuh, pindah sono, pindah kemari gitu tuh. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Quran, sisanya diapain yang berserakan? Dimusnahkan sama dia. Jadilah Quran satu mushaf. Ntar pada zaman Utsman bin Affan digandakan jadi 7. Jadi Abu Bakar yang bikin satu, pada zaman Utsman apa kontribusinya? Dia menggandakan Quran dengan 7 logat. 7 kayak bahasa Melayu kan, Melayu Indonesia dengan Melayu Malaysia beda nggak, Den? Tapi sama-sama Melayu kan, dengan Melayu Thailand kan, tapi Melayu gitu. Bahasa Arab juga sama. Umar bin Khattab banyak kontribusinya. Dia antaranya beliau menjadikan peristiwa hijrah sebagai penanggalan Islam. Jadi 1 Hijriyah itu ditandai dengan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Siapa yang menggagas itu? Umar. Jadi Umar lah menggagas penanggalan Hijriyah. Jadi tanggal 1 Hijriah itu ketika Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Utsman bin Affan juga banyak kontribusinya. Yang sering orang sebut, beliau lah yang pertama kali menggagas pembangunan mi'zanah, tempat azan. Sekarang menara, kan kalau menara mercusuar ya. Menara ada kalimat nur, nur cahaya. Manaroh, manaroh tempat orang memberikan cahaya tuh di laut kan, itu manaroh tuh. Nah tapi kalau istilah sekarang mi'zanah, tempat azan. Jadi dulu tuh orang kalau ajan naik ke menara, ke mi'zanah, ajan di atas, hadirin, supaya kedengaran kemana-mana. Nah sekarang udah ada speaker, hadirin. Yang naik apa tuh? Toanya, hadirin. Orang yang di bawah. Yang lucu kadang-kadang ada speaker yang ajan naik, hadirin. Mau ngapain nih? Tapi nggak apa-apa juga dah. Ada di Bangka 2 tuh, ada tuh masih naik ke menara itu kalau Jumat tuh. Jadi muazin masih naik ke menara, tapi pakai mic, pakai mic. Nggak apa-apa juga dah, ini masih pengen ke zaman dulu gitu. Itu zamannya Utsman. Ali bin Abi Thalib juga banyak banyak kontribusinya. Di antaranya beliau menyebarkan Islam ke beragam pelosok negeri, termasuk memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah, ke Irak, zamannya Ali bin Abi Thalib tuh. Jadi Islam lebih berkembang. Jadi zamannya Nabi ibu kotanya di Madinah, zamannya Ali ibu kota di mana? Di Kufah. Ntar dari Kufah pindah ke mana? Ke Damaskus di Syria, zaman Daulah Abbasiyah. Lalu pindah lagi ke Kairo di Mesir, ibu kota Islam, zamannya Daulah Fatimiyah. Terpindah ke Turki, Istanbul, zamannya Turki Utsmani. Ada 5 ibu kota Islam tuh. Semoga ada rezeki bisa datang, hadirin. Ya kan? Yang pertama Madinah, kemudian Kufah, Irak sekarang habis-habisan, hadirin. Pusat Islam juga tuh. Kemudian ke Damaskus, Syria habis-habisan, hadirin. Ya enggak? Pusat Islam juga tuh. Yang ketiga Mesir, Kairo. Yang kelima, yang keempat Kairo. Yang keempat apaan? Yang terakhir, yang kelima Istanbul, Turki. Jadi semoga pernah ke Madinah, pernah ke Irak, pernah ke Damaskus, pernah ke Kairo dan Turki. Itu pusat-pusat Islam tuh. Jadi ibu kota, yang mana ibu kota kan tempat pusat. Jadi kalau ingin melihat sejarah Islam di lima kota ini. Dan sahabat yang lain, Wali Songo, hadirin, menyebarkan Islam pelosok Nusantara. Luar biasa kontribusinya tuh. Ya kan, kontribusi mereka tuh para wali dulu ya. Yang terakhir, Bapak mungkin pernah lihat fotonya seorang yang bernama Kiai Haji As'ad Humam, penyusun metode Iqra. Beliau bukan ustadz, bukan kiai, bukan guru aslinya. Beliau pedagang kain batik di pasar di Solo ya. Di mana? Di Solo ya. Dagang batik ya. Nah dia tiap pulang dagang ngelewatin masjid, katanya anak-anak di Jogja ya, UGM ya.
Ya, dia ngelihat anak-anak UGM tuh lagi ngajarin anak-anak kecil ngaji, susah tuh katanya tuh, nggak bisa-bisa. Nah, dia kepikiran gimana cara dia nyusun lah tuh metode Iqra, disempurnakan oleh mahasiswa UGM, keluarlah buku Iqra, cara cepat belajar Al-Quran. Hadirin, orangnya udah nggak ada hadirin, kontribusinya bukan Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura pakai buku Iqra hadirin, tuh luar biasa tuh. Dia bukan alumni Al-Azhar hadirin, ya enggak? Dia bukan alumni Timur Tengah, dia pedagang batik, tapi kontribusinya ya enggak tuh? Amanu wahajaru wajahadu. Dia berjuang dengan ide tuh, dia bikin buku karya, akhirnya sekarang jadi mendunia. Ya kan sederhana banget ini, ya. Tapi dialah yang berjasa besar memberantas buta huruf Al-Quran di Indonesia. Walaupun semua punya kekurangan kelebihan. Dulu zaman kita kecil kan kita belajarnya metode Baghdadi tuh, alif batasa. Anak sekarang nggak kenal huruf hadirin, kenalnya baca. Ini apa nih? A, alif, A gitu hadirin. Dia nggak tahu alif, dia nggak taunya A. Wow, bukan wow, wa gitu. Jadi anak sekarang bisa baca, tapi kadang-kadang nggak tahu huruf, kan langsung belajar baca itu a batasa, wawiwu gitu kan. Kalau kita kan dulu belajar alif-alifan, anak sekarang alif beneran ya. Kita alif-alifan. Jadi Pak Kiai As'ad Umam tuh dia kontribusi luar biasa itu, ya kan. Semoga Allah berikan beliau tempat yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kaidah dalam berkontribusi, lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak dapat dilakukan semuanya jangan ditinggalkan seluruhnya. Lakukan. Hadirin, dengan matinya lampu kita maka berakhirlah kajian kita di siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sehat panjang umur. Jadi after hijrah, what next hadirin? Amanu wahajaru wajahadu. Beriman, berhijrah dan berjuang hadirin. Ini ada cerita Nabi Muhammad dalam perjalanan musafir nih. Kan lagi musafir rame-rame. Pas jam makan siang, kata sahabat, ntar kambingnya aku yang motong. Alayya dzabhuha, ntar aku yang motong kambingnya. Kata yang lain, wa alayya salhuha, ntar aku yang ngulitin tuh kambingnya. Yang ketiga ngomong, wa alayya tabhuha, ntar aku yang masak. Nabi angkat tangan, kata Nabi, wa alayya jam'ul hatob, ntar aku yang ngumpulin kayu bakarnya. Begitu ada kontribusi. Coba kalau kita hadirin, apa yang kita bilang? Sayang makan. Ya, bisa masak udah nih kita. Sayang makan Nabi. Ya, jadi semua memberikan kontribusi hadirin tuh, kontribusi. Ya enggak? Semoga kita berpikir untuk apa kontribusi yang kita berikan untuk agama ini. Dengan pangkat, jabatan, ide, tempat, fasilitas, dengan apapun yang kita punya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana budu ya kana nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim la rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Jendela Al-Bahri yang sekarang baru 189 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.